warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Furi, selaku guru bahasa Indonesia, dan para teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara debat kali ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mencari ilmu yang barokah dan bermanfaat. Tak lupa, salam dan selawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Asmawayudi, dan pada acara kali ini saya bertugas sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya adalah yang pertama Syifa Tri Mainisa, dan sebagai tim afirmatif yang pertama, dan Salma Zakiatul Faada sebagai tim afirmasi yang kedua, dan Rahayu Erna Endah Endarwati sebagai tim afirmasi yang ketiga. Mereka dari tim afirmasi yang akan menyampaikan argumen tentang aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas. Sementara itu di sebelah kiri saya adalah Weni Nur Islamia sebagai tim oposisi yang pertama, dan Siti Zahratun Nabila sebagai tim oposisi yang kedua, dan yang terakhir adalah Fahmida Quratus Salwa sebagai tim oposisi yang ketiga. Mereka dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumen tentang aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas. Perlu saya informasikan, acara debat kali ini diadakan untuk menjembatani adanya perbedaan pandangan dari kedua narasumber. Diharapkan dengan adanya forum debat ini, kedua narasumber bisa menjelaskan persepsi masing-masing sehingga terbangun diskusi yang menarik. Untuk yang pertama adalah penyampaian argumen dari pembicara satu tim afirmatif, kepadanya dipersilakan. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Syifa Tri Mainisa sebagai pembicara pertama dari tim afirmatif. Mosi hari ini adalah aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas. Sebelum menyampaikan pendapat saya pada mosi hari ini, saya akan memberi batasan mengenai layanan jasa mengerjakan tugas di sekolah dan di perguruan tinggi. Pada dasarnya, semua tugas sekolah atau tugas kuliah mampu dikerjakan dengan baik. Pada tugas apapun dari bidang apapun, semuanya bisa dikerjakan dengan mudah. Sebelumnya, saya akan mengulas terlebih dahulu tentang berita yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. 2 tahun terakhir ini, banyak sekali berita kurang menyenangkan bagi kita, terutama virus COVID-19. Adanya virus ini, maka pembelajaran tatap muka mulai dibatasi, dan waktu belajar bagi para siswa pun juga terbatas. Maka dari itu, terkadang para guru memberi cukup banyak tugas untuk melatih anak didiknya, karena keterbatasan untuk tatap muka dan menjelaskan secara langsung. Tugas yang diberikan tidak sedikit dan tidak semuanya mudah untuk dikerjakan bagi para siswa. Terkadang juga tugas dibuat dengan asal-asalan, apalagi pembelajaran daring yang diikuti para siswa dinilai oleh banyak kalangan tidak efektif. Oleh karena itu, dengan adanya masalah ini, beberapa orang yang mampu membantu para pelajar yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas membuka layanan jasa mengerjakan tugas. Layanan jasa mengerjakan tugas merupakan layanan jasa yang membantu mengerjakan tugas dengan cepat, akurat, dan hemat. Banyak kelebihan yang didapat dalam memesan layanan ini. Dalam sudut pandang sosial, memesan layanan jasa ini dapat mengurangi durasi pengerjaan tugas karena dikerjakan oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya, yang dikerjakan dengan cepat, akurat, dan durasi pengerjaan maksimal 24 jam.
Jasa ini bukan hanya sekedar menjawab soal saja, melainkan juga selalu menyertakan penjelasan di setiap soal yang diberikan. Jadi tidak perlu khawatir tidak paham dengan soal atau jawaban karena bisa belajar dari penjelasan yang diberikan. Dan tidak hanya mengerjakan soal tetapi bisa juga untuk konsultasi. Kita bisa face to face bertemu langsung antara para layanan tugas dengan penyedia jasa mengerjakan tugas ini hingga harus melakukan chatting ke akun media sosial yang memang dibuat khusus untuk bertransaksi dalam pengerjaan layanan jasa ini. Dengan menggunakan layanan jasa ini juga akan mendapat manfaat untuk menunjang tinggi prestasi akademik seperti berada di perguruan tinggi akan mendapat indeks prestasi kumulatif atau biasa disebut dengan IPK tinggi dan bisa juga kuliah sambil bekerja. Penelitian dari National Union of Students memaparkan bahwa lebih dari 77% mahasiswa bekerja sambil kuliah. Tidak hanya itu, mudah lolos tes CPNS juga sebab agar lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil sering mensyaratkan nilai ijazah kuliah yang tinggi. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Weni Nurslania sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan adanya aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas atau yang disebut joki tugas ini. Karena menurut saya, joki tugas ini akan memicu terjadinya malas belajar kepada siswa. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, sudah menjadi kewajiban siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, di mana seharusnya tugas tersebut dijadikan mereka untuk memperdalami ilmu-ilmu yang mereka dapat, memperdalami tentang subtema-subtema yang mereka dapat di sekolah, untuk mengasah kemampuan mereka. Tapi mereka menggunakan joki tugas tersebut akan menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Menurut Fatima Itisan dalam tulisannya di rencana.id menyatakan bahwa dengan menggunakan joki tugas, pelajar akan membentuk kecenderungan untuk malas belajar, menghindari masalah dan konsekuensi yang ada. Kemudian, dengan menggunakan joki, pelajar akan membatasi kemampuan diri mereka sendiri. Pelajar tidak mendorong kemampuannya dalam menghadapi tantangan yang sulit. Sebaiknya mereka merasa tidak mampu. Padahal, siswa yang seharusnya mempunyai semangat belajar, siswa yang seharusnya rajin belajar dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, tugas-tugas yang seharusnya membuat mereka menjadi rajin belajar, dengan adanya joki tugas, mereka akan terdorong untuk lemah. Mereka akan malas dan menganggap diri mereka tidak bisa, karena sudah lama bergantung dengan yang namanya joki tugas ini. Alasan saya yang kedua adalah karena joki tugas membuat mereka selalu bergantung kepada hasil kerja orang lain, bukan jerih payah mereka sendiri, bukan hasil otak mereka sendiri. Mereka selalu mengandalkan apa itu pendapat orang lain, jawaban orang lain yang belum tentu itu benar. Jika itu salah dan kalian mengoreksi, apakah kalian tidak akan membuang-buang waktu dengan itu? Nah, seperti yang dikutip dalam situs jtio.id yang berjudul Tren Joki Tugas menurut pendapat Anissa Ayu Fitriani, bahwa dengan adanya joki tugas tidak hanya berdampak buruk bagi siswa dan juga mahasiswa, juga kualitas sarjana di Indonesia. Nah, di sini bisa disimpulkan jika para pelajar, para mahasiswa, para pemuda di Indonesia sudah menggunakan joki tugas, mereka tidak mengasah kemampuan mereka membatasi diri mereka sendiri. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa ini jika para pemudanya melakukan hal seperti itu. Padahal pendidikan di Indonesia ini sudah cukup maju, sudah cukup baik. Jika mereka, para pelajar yang menggunakan joki tugas ini, diarak ke dunia luar, mereka akan kalah dan kualitas pendidikan di Indonesia akan makin lama makin menurun. Bisa dibayangkan para mahasiswa mengerjakan skripsinya dengan cara joki tugas. Nah, seharusnya kan tidak boleh ini, karena skripsi tersebutlah yang menentukan mereka lulus atau tidaknya mereka dengan IPK berapa. Nah, di sini dengan adanya joki tugas, kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun. Kualitas anak di Indonesia yang memiliki tingkat cerdas akan semakin menurun.
Padahal di situ mereka selalu mengandalkan, tapi tidak tahu apakah jawabannya betul atau tidak. Jika kalian mengoreksi dan jawabannya salah, apakah tidak membuang waktu? Membuang waktu, membuang pikiran, rugi dong. Nah, pendapat saya yang ketiga adalah karena joki tugas ini tuh dianggap ilegal dan pelanggaran. Meskipun ini tuh tidak tertulis dalam undang-undang, tapi penggunaan joki tugas ini tuh dilarang di sekolah, bisa dianggap sebagai pelanggaran di sekolah, dan konsekuensi yang ada akan sangat berat. Bahkan konsekuensi tersebut ditanggung oleh siswa itu sendiri, dan yang paling parah, mereka bisa di-DO dari sekolah tersebut. Seperti yang dikutip dalam sebuah laman yaitu kompisiana.com yang berjudul Pandangan Islam Mengenai Dunia Perjokian Tugas yang diketik pada 4 Desember 2020. Pekerjaan joki merupakan bentuk ketidakjujuran akademis, dikarenakan tugas tersebut dikerjakan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya kasus plagiarisme. Nah, di sini bisa dilihatkan banyak kontra dan pro kontra dari sini. Bahkan agama-agama pun juga menganggap bahwa joki tugas tersebut itu ilegal, haram di bidang akademis karena termasuk kecurangan akademis. Nah, di sini kenapa mereka dianggap haram atau dianggap ilegal? Karena di sini tuh banyak sekali mudorotnya daripada manfaatnya. Di antaranya mudorotnya kalian membuang-buang uang. Terus kalian jadi malas belajar, tidak mendapatkan ilmu. Terus kalian juga akan mengandalkan hasil kerja orang lain yang belum tentu benar. Nah, banyak kan mudaratnya daripada si manfaatnya ini. Maka dari itu, ini tuh diilegalkan. Argumen saya yang keempat adalah karena dengan menggunakan joki tugas, mereka tidak akan mendapatkan ilmu apapun ketika mereka sekolah. Lalu, apa gunanya mereka sekolah? Tujuannya mereka sekolah kan memang mendapatkan ilmu, mendapatkan tugas, dan mengerjakan tugas tersebut. Tapi jika mereka tidak mengerjakan tugas tersebut, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Mereka tidak akan mengasah kemampuan mereka tersebut. Nah, jika mereka tidak mengerjakan tugas tersebut, maka ilmu-ilmu yang mereka dapat di sekolah bisa dikatakan separuh yang mereka dapat. Karena tujuannya diberi tugas adalah untuk mengasah kemampuan mereka, untuk mengulang materi-materi yang telah diberikan guru mereka, agar mereka mampu mengerjakannya, gitu. Nah, jika tugas-tugas ini mereka jokikan, maka ilmu yang mereka dapat hanyalah separuh. Dan sia-sia dong orang tua mereka yang bayar mahal-mahal, tapi mendapatkan ilmu yang hanya separuh. Seperti yang dikutip dalam sebuah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian FII pada Jasa Joki Tugas Kuliah, yang ditulis oleh Dia Edi Putri, bahwa dengan menggunakan jasa joki tugas, para siswa tidak dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang mereka dapat dalam dunia pendidikan. Jika terus-menerus mendapatkan tugas, lalu minta diselesaikan melalui joki tugas, mungkin para siswa tersebut tidak siap menghadapi persaingan di luar dunia sekolah atau perkuliahan saat lulus nanti. Nah, di sini tuh seperti kayak joki tugas ini. Jika mereka mengerjakan joki tugas, kemampuan mereka kan, jawaban mereka ini didapat dari hasil menjoki, dari hasil cerify orang lain. Nah, jika mereka diadu di dunia di luar sekolah, maka kualitas mereka akan apa? Hanya separuh, hanya 50%. Yang 50%-nya ini hasil tugas yang dikerjakan oleh orang lain. Di rapot, dinilai-nilainya bagus, tapi kenyataannya tidak dengan itu. Bagaimana bisa dibayangkan kualitas para pemuda di Indonesia itu bagaimana? Kualitas para pelajar di Indonesia bagaimana jika joki tugas ini tuh masih akan merajalela dan masih ada di Indonesia ini? Maka itu akan menurunkan kualitas para pelajar di Indonesia dan mereka akan menyepelekan tugas-tugas tersebut. Sekian pendapat yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan pembicara kedua dari tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salma Zakatul Fuada sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi.
Saya setuju jika layanan jasa pengerjaan tugas dan membentuk mental health, karena terlalu kebanyakan tugas itu tidak baik. Jadi begini, menurut pengalaman saya, setiap anak itu dikaruniai oleh kecerdasan dan IQ yang berbeda-beda. Dan pemahaman setiap anak akan satu materi juga berbeda-beda. Ada yang mudah paham dan sebaliknya. Tugas yang berlebihan tentunya akan berdampak pada setiap anak, seperti munculnya masalah kesehatan yang disebabkan karena kelelahan. Tugas yang banyak bisa juga membuat siswa merasa tertekan dan mengalami stres. Sehingga adanya aplikasi atau layanan jasa pengerjaan tugas ini sangat membantu dalam menjaga mental health para siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Alasan pemberian tugas itu memang baik. Salah satunya, guru dapat mengetahui sejauh mana kita memahami materi pembelajaran, melatih kita untuk bisa membagi waktu dan tentunya untuk mengurangi waktu yang sering tidak kita manfaatkan dengan baik. Namun perlu ditekankan lagi bahwa kesehatan mental jauh lebih baik dari poin-poin di atas. Seorang siswa yang kebanyakan tugas malah sulit untuk membagi waktu bersama keluarga dan teman, dikarenakan sibuk akan tugas tersebut. Pada layanan jasa mengerjakan tugas, seorang siswa akan tetap belajar dan bisa memahami materi dengan baik tanpa hanya mengcopy paste jawaban. Mereka akan lebih mudah memahami tanpa harus menguras tenaga dan pikiran, karena jawaban yang disediakan memang jawaban yang mana tidak menimbulkan makna yang ambigu. Dan tentunya kita tidak lagi merasa tertekan saat mengerjakan tugas, apalagi yang dapat menimbulkan stres. Keberadaan joki tugas sangat membantu dalam menjaga mental health, karena tugas yang diberikan itu terkadang tidak manusiawi, dalam artian jumlahnya terlalu banyak dengan deadline yang terlalu singkat. Hal ini membuat sejumlah murid kewalahan, apalagi tugas itu harus tetap dikerjakan demi mengamankan nilai. Menurut saya, joki tugas itu sangat berjasa untuk membantu orang yang membutuhkan. Fenomena tugas sekolah ibarat mati satu tumbuh 1000. Jika kita kerjakan sendiri, tentu hal itu akan membuat otak dan fisik kita tidak mampu. Kesehatan adalah nomor 1, baik dari segi fisik maupun mental. Apalagi di era seperti ini, mental yang terlalu banyak beban pikiran akan mudah terserang penyakit. Saat kita hanya memikirkan satu tugas yang mana sampai menguras pikiran, alhasil kita bisa down dan kesehatan akan terganggu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizarut Nabila Fazia Putri dari tim oposisi pembicara kedua. Di sini saya akan menyampaikan pendapat ketidaksetujuan saya mengenai aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas. Meskipun aplikasi atau layanan joki tugas dapat membantu mengurangi stres atau tekanan pada anak yang disebabkan oleh tugas, dan juga dapat membuat atau dapat memberikan waktu yang lebih luang, aplikasi atau layanan joki tugas tetap tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Yang pertama, aplikasi atau layanan joki tugas itu merupakan suatu tindak kecurangan. Adanya aplikasi atau layanan joki tugas dapat menimbulkan ketidakjujuran yang ada dalam diri pelajar. Bukankah sudah menjadi kewajiban bagi seorang pelajar untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan jujur? Menggunakan aplikasi joki tugas sama saja dengan membohongi guru, karena guru percaya dengan kita, guru memberikan kita tugas untuk dikerjakan dengan mandiri, dan ternyata kita malah menggunakan aplikasi joki tugas. Dan yang kedua, aplikasi atau pelayanan joki tugas dapat menyebabkan pemborosan uang. Ingatlah bahwa joki tugas itu tidak gratis dan tentunya berbayar. Biasanya dimulai dari Rp500 atau
biasanya itu tergantung dengan tingkat kesulitan atau banyaknya tugas yang dikerjakan. Menurut sudut pandang ekonomi, meskipun terbilang murah, apabila kita terus bertergantungan terhadap aplikasi atau joki tugas, tetap hal tersebut tetap akan menyebabkan yang namanya pemborosan uang. Tugas itu merupakan salah satu sarana untuk kita belajar, untuk kita memahami suatu materi. Nah, jika kita menyuruh seseorang untuk mengerjakan tugas, ini sama saja dengan kita tidak belajar dong. Justru dengan kita mengerjakan tugas itu kita dapat belajar, kita dapat memahami materi, kita dapat mengetahui materi apa yang tercantum dalam tugas yang diberikan tersebut. Ketiga, aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas menyebabkan kita tidak dapat mengeksplorasi kemampuan diri. Meskipun kita kadang kesal dengan tugas yang diberikan, yaitu yang sulit-sulit, tapi justru yang sulit itu yang dapat membantu kita untuk mengeksplorasi kemampuan diri lebih jauh lagi. Nah, apabila kita cenderung memakai aplikasi atau layanan joki tugas, itu akan membatasi kemampuan yang ada pada diri kita. Kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita untuk menghadapi sesuatu atau menghadapi rintangan. Yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga dari tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Rahayu Erna Endah Endarwati sebagai pembicara ketiga dari tim afirmatif. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya yang pada intinya saya setuju jika seseorang menggunakan aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas atau yang lebih dikenal dengan sebutan joki tugas dengan melihat dari berbagai aspek. Yaitu sebagaimana yang sudah dikatakan bahwa menggunakan joki tugas ini memanglah merupakan perbuatan tidak jujur atau bisa dikatakan juga membohongi guru. Saya setuju dengan hal demikian. Akan tetapi, bukankah lebih baik ketika kita juga melihat dari sisi lain? Seperti melihat dari sudut pandang siswa serta jika kita bisa melihat sikon yang sedang ada di waktu sekarang. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, yaitu beliau berkata bahwa beliau mendengar banyak keluhan dari berbagai macam orang dan mahasiswa yang hanya diberikan pekerjaan yang begitu berat tapi tidak dibimbing. Dari berita tersebut dapat kita lihat bahwa sejak adanya pandemi di negara kita ini, sistem pendidikan kita pun terkena imbasnya, yaitu mengalami perubahan dalam sistem mengajar yang semula pembelajaran dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan dengan sistem daring. Dalam pembelajaran daring, tidak jarang para guru memberikan spek tugas dengan deadline yang sangat bertabrakan. Bahkan, tidak jarang pula guru tidak memberikan penjelasan materi serta membuka forum diskusi tanya jawab sebelum memberikan tugas-tugas tersebut. Nah, dengan melihat sikon seperti ini, apakah kira-kira apabila kita terlambat mengumpulkan tugas tidak akan berdampak terhadap guru dalam memberikan nilai? Nilai memang bukan patokan seseorang pintar atau tidaknya. Tetapi, bukankah nilai juga memiliki dampak besar untuk kedepannya, seperti kenaikan kelas, bahkan untuk mendaftar ke jenjang perkuliahan? Maka dari itu, saya rasa tidak masalah jika siswa sesekali menggunakan jasa joki tugas untuk memperingan spam tugas yang telah diberikan guru. Kita juga tidak bisa menjudge seseorang dengan sebelah mata, karena hasil dari joki tugas pun bisa dibuat sebagai acuan atau pembelajaran siswa dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Berbicara dengan melihat sudut pandang dari segi ekonomi, yaitu tentang tarif joki, yaitu kita harus melihat manfaat dari joki tugas itu sendiri. Salah satunya dapat dibuat bahan pembelajaran untuk mengeksplor materi tugas. Saya rasa tidak ada di dunia ini kata mahal untuk sekecil apapun ilmu yang kita dapat. Pemborosan uang dalam memperoleh ilmu saya rasa sangat tidak pantas dibicarakan, karena ilmu yang kita dapat tidak akan pernah membuat kita rugi. Kita harus melihat sikon yang ada, di mana saat ini pembelajaran tidak seefektif sebelum adanya pandemi. Maka, kita harus menyesuaikan dengan sikon yang ada. Lalu, apabila guru yang tidak memberikan materi pembelajaran dengan sempurna, tetapi memberikan tugas yang menurut siswanya berat karena belum dijelaskan, apakah termasuk merugi kita telah membayar SPP sekolah? Tidak, bukan?
Tidak ada yang rugi dalam hal mendapatkan suatu ilmu walaupun hanya berupa share PowerPoint di grup WhatsApp. Ibaratnya, tidak ada yang rugi dalam hal mendapat suatu ilmu walaupun hanya siti embun. Hal ini dibuktikan dengan perkataan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, la yasluhu thalabul ilmi ila limuflis, yang memiliki arti tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Berbicara tentang joki tugas membuat siswa tidak dapat mengekspor kemampuan diri adalah hal yang benar. Akan tetapi perlu diingat bahwa tipe belajar siswa itu berbeda. Jangan menyamaratakan kemampuan seseorang dengan orang lain. Dengan menimbang dari sudut pandang tipe belajar siswa, ada yang hanya dengan membaca materi sudah bisa mengerjakan soal, ada pula yang sudah membaca berkali-kali masih tidak paham, sehingga perlu seseorang untuk menjelaskan materinya sehingga dapat mengerjakan soal. Ada pula yang sudah membaca berkali-kali dan sudah dijelaskan tapi tidak paham jika tidak diberi contoh penyelesaian soalnya, dan lain-lain. Biasanya siswa menggunakan joki tugas untuk tugas-tugas yang dirasa tidak sempat diselesaikan dalam waktu tertentu. Tetapi tidak jarang ada juga yang sengaja menggunakan jasa joki tugas untuk dibuat acuan belajar dan mengerjakan soal-soal di kemudian waktu. Di dalam Jurnal Perempuan dan Anak Vol 1 nomor 2 bulan Desember 2017 yang ditulis oleh Lukmut Nur Mufidah berjudul Memahami Gaya Belajar untuk Meningkatkan Potensi Anak, ia mengutip pendapat dari Hamzah B. Uno bahwa pepatah mengatakan lain ladang lain ikannya, lain orang maka lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut menurut Hamzah B. Uno memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. Mengingat semua hal pasti memiliki dampak positif dan negatif, maka tidak dapat kita langsung mengklaim bahwa menggunakan jasa mengerjakan tugas hanya akan membawa dampak negatif, terutama bagi siswa. Karena ada beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu situasi dan kondisi sistem pendidikan dan problematika yang terjadi pada masa sekarang, dan juga mengingat tipe belajar dari setiap orang itu berbeda-beda, yang menjadikan tidak bisa disamaratakan. Sehingga, jika memang seorang siswa mengeluarkan uang berapapun jumlahnya, entah nominal besar atau kecil, tidak pantas disebut dengan pemborosan uang, karena hal itu bisa merupakan salah satu upaya dia untuk mempermudah dalam mencerna soal yang ada, sehingga ia mendapat nilai yang baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat serta moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Fahmida Quratus Salwa sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan adanya aplikasi atau layanan jasa mengerjakan tugas. Meskipun menawarkan hasil yang menggiurkan, penggunaan aplikasi dan layanan jasa mengerjakan tugas atau joki tugas tetap tidak dapat dibenarkan. Menurut sudut pandang sosial, hal tersebut bertentangan dengan peraturan serta norma yang berlaku pada sekolah ataupun perguruan tinggi. Menurut pandangan saya, joki tugas merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam dunia akademik. Karena pengguna dengan sengaja melakukan ketidakjujuran dalam menyelesaikan kewajiban akademik. Seperti yang dikutip dari salah satu skripsi berjudul Kejujuran Akademik pada Siswa Laki-laki dan Perempuan, Tias Ayu Astini menyatakan bahwa kecurangan akademis merupakan suatu tindakan penipuan atau ketidakjujuran yang dilakukan secara sengaja pada saat memenuhi atau menyelesaikan persyaratan dan atau kewajiban akademis. Kecurangan akademis juga didefinisikan sebagai semua perilaku ilegal yang dilakukan oleh peserta didik ataupun pendidik dalam kaitannya dengan tugas-tugas dan presentasi akademik peserta didik. Penggunaan joki tugas hanya akan membuat penggunanya semakin bergantung pada hasil kerja orang lain. Seseorang yang bergantung pada orang lain akan cenderung kurang mandiri, sulit mengambil keputusan, sulit mengemukakan pendapat, sulit membangun pergaulan yang sehat, dan akan mudah terbawa oleh orang lain. Sesuai dengan komentar seorang guru SMA yang mengetahui siswanya menggunakan jasa joki tugas, mereka berkata bahwa kebanyakan siswa yang kedapatan menggunakan jasa joki tugas adalah siswa yang biasanya kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Saya mendapati anak didik saya menggunakan jasa mengerjakan tugas dari media sosial, karena tugas itu adalah tugas yang
karangan tulis, saya langsung curiga karena tulisan tangannya lebih rapi dan bahasa yang dia gunakan dalam karangannya tidak seperti biasanya. Siswa-siswi ini memang biasanya kurang aktif di kelas dan sering tidak mengumpulkan tugas, ujar beliau. Adanya joki tugas ini merupakan suatu penyalahgunaan media sosial. Hendaknya media sosial digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Memang berbisnis di media sosial adalah hal yang baik. Namun jika bisnis yang dijalankan tidak sesuai norma dan hanya akan membawa dampak buruk untuk kedepannya, seharusnya bisnis ini tidak dilakukan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh suatu situs web, majalah siswa.com mengungkapkan bahwa joki tugas banyak digunakan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Twitter. Bahkan ada yang mempunyai laman web sendiri untuk jasa mengerjakan tugas. Sosial media yang harusnya digunakan untuk hal-hal yang baik, malah digunakan untuk kecurangan akademik. Joki tugas ini juga merupakan tindakan ilegal yang malah dinormalisasikan dan dijadikan kebiasaan oleh sebagian pelajar pada masa ini. Tentu ini akan berdampak pada penggunaan joki tugas yang bisa diberhentikan sementara ataupun dikeluarkan dari sekolah apabila kedapatan memakai jasa joki tugas. Juga untuk penyedia layanan joki tugas yang bisa saja mengalami dampak lebih buruk karena melanggar norma-norma yang berlaku. Dalam website rencanamu.id, penulis mengemukakan pendapatnya, penggunaan joki untuk mengerjakan tugas yang seharusnya adalah kewajibanmu yang harus kamu kerjakan dengan kemampuanmu sendiri, itu melanggar peraturan sekolah, nanti kamu bisa diskors, pengurangan nilai, atau bisa sampai dikeluarkan. Apa tidak sayang sama reputasimu? Tulis penulis. Yang menarik, memudahkan, dan dianggap wajar bagi banyak orang belum tentu benar untuk dilakukan. Setidaknya kita sudah dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Adanya joki tugas ini hanya akan menimbulkan ketergantungan, kecurangan akan dijadikan kebiasaan, dan banyak dampak buruk lainnya. Setidaknya jika dirasa tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, bisa mengabari guru yang bersangkutan dan menjelaskan alasan mendesak yang mengakibatkan kita tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Lagi pula, jika kita mengerjakan tugas kita sendiri, ilmu yang diberikan oleh guru akan lebih mudah diingat, juga dapat melatih tanggung jawab dan kedisiplinan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.